Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Benarkan apa yang pernah kami analisa, jika para barisan sakit hati ini udah beling satan. Mereka ini udah capek terkekang atas rezimnya Erick Thohir di PSSI. Kami pernah bilang, jika semua aksi-aksi yang menyudutkan Sintayong, pasti akan ada aksi yang lebih mengerikan lagi untuk menumbangkan rezim Erick Thohir. Dan kami pun pernah bilang kalau Erick Thohir di PSSI itu dikelilingi oleh anjing-anjing lapar yang udah kepanasan, dan karena mata pencaharian mereka itu tertutup oleh Erick Thohir dan Sintayong. Apalagi usai Eto'o ini memecat 48 karyawan PSSI. Sekarang terbukti kan? Maaf ya, kami ini bukan mau sombong loh ya. Kenapa kok kami bisa tahu? Dan kami pun gak masalah disepelekan sama kalian. Banyak yang bilang, ah siapa lu? Pengamat terkenal bukan? Esko PSSI bukan? Sok tahu banget lu soal PSSI. Iya terserah itu mah. Yang penting apa yang pernah kami analisa sekarang terbukti semua kan. Mulai dari Toel yang ngajak Anjas Asmara, terus juga si botak yang satu ini, Dali Tahir, lalu juga beberapa aksi-aksi lain sampai yang katanya itu istilah akamsi, semua kami udah analisa. Sekarang nih muncul lagi yang namanya chat WA yang menggunjang ataupun merongrong ya, ataupun menggaungkan untuk bilang Sintayong out. Bahkan di akun X atau Twitter ini muncul tagar nih, katanya tagarnya adalah Erick out. Makanya nih ya, buat para penonton semua, kalau kalian baru cuma satu kali masuk ke channel ini atau baru gabung dengan channel ini, nggak usah banyak bacot, sebab kami udah jauh hari setelah Erick Thohir ini dipilih jadi ketum PSSI, kami udah prediksi dan analisa ini semua, dan sekarang terbukti. Nah, soal chat WA yang banyak beredar kemarin yang bikin heboh, ini dipastikan bukan dari handphonenya atau smartphonenya Toel lu ya. Ini tuh dari HP merek iPhone 13 mini. Nah, ini screenshotnya ya. Ini tuh si pemilik chat WA ya. Nah, ini didapatkan oleh seorang hacker nih bernama Vault Anonymous. Ini dari sini udah ketahuan nih, identitas pertama ayahnya si pemilik HP ini bernama Budi Sarwono. Ibunya bernama Pratin HT. Si pemiliknya sendiri bernama M Chandra P, asal Jakarta. Dan juga ada satu lagi namanya Rika, kalau nggak salah itu cewek sih ya. Ada indikasi kalau si Chandra ini tuh salah seorang karyawan PSSI. Kami pribadi nggak bisa bilang si Chandra ini karyawan PSSI apa bukan lo ya. Sebab yang kami tahu karyawan PSSI itu banyak, lebih dari 200 orangan. Tapi memang disinyalir ataupun dipastikan si Chandra ini bersama yang namanya Rika kalau nggak salah, ini adalah otak utama buzzer untuk menjatuhkan Erick Thohir dan juga Sintayong ya. Yang kedua, dulu analisa kami pernah bilang ya, jika yang namanya gelaran AFF itu akan jadi senjata utama mereka, senjata utama barisan sakit hati ini untuk menggoyang Sintayong dan Erick Thohir. Sebab di AFF itu PSSI pasti akan kerepotan, terutama soal mendapatkan pemain. Karena mereka sudah bekerja sama dengan para klub untuk tidak melepas pemain yang bagus ke timnas, yang ujung-ujungnya timnas pasti gagal. Dan ini terbukti kan analisa kami. BTW kemarin ada yang nanya, lah kalau emang udah ketahuan siapa pemiliknya, emang nggak bisa ya Erick Thohir nyari tahu siapa si Chandra ini? Ini akan sangat sulit buat kami. Kenapa sangat sulit? Buat Erick Thohir pun sulit. Kenapa? Karena si pelaku ini kemungkinan dilindungi oleh orang yang lebih berkuasa di PSSI dan pemerintahan lo ya. Jadi memang sangat sulit untuk membersihkan PSSI yang benar-benar bersih, untuk membuat sepak bola kita ini benar-benar bersih. Sebab isinya dari zaman baheula ya udah sangat kotor. Buktinya Iwan Bule aja ampun-ampunan tuh ditusuk sana sini di PSSI. Yang ketiga, coba dengarkan suara berikut. Menurut abang, Erick Thohir lebih baik jadi Menteri BUMN atau Ketua PSSI bang? Apa? Erick Thohir lebih baik menjadi Menteri BUMN atau Ketua PSSI? Fokus
ya harusnya Menteri BUMN aja, nggak usah Ketua Umum PSSI. Karena menjadi Ketua Umum PSSI itu ada khasnya sendiri, ya. Bukan hanya sekedar bisnis bola, tetapi memang kemampuan untuk melahirkan pemain-pemain bola kita seperti ini, ya. Jadi memperbanyak kompetisi kita. Bukan hanya soal menang, ya. Oke. Suara ini berasal dari seorang yang mengomentari pertandingan KKS Jateng dengan tim asal Portugal. Dia ini bernama Zulfan Lindan, seorang jurnalis asal Aceh yang juga politisi partai PDIP. Artinya apa? Ini tuh bukan masalah lagi ke sepak bola, tapi ada urusan politik di mana Erick Thohir sebagai ketum juga menjabat sebagai menteri. Makanya gonjang-ganjingnya pun ataupun hantamannya pun double ke PSSI-nya dan juga ke politiknya. Nah, gimana? Udah percaya dan paham kan yang pernah kami bilang dan kami analisa jika yang namanya komplotan barisan sakit hati ini memang didukung oleh orang yang sangat berkuasa di negeri ini. Lalu bagaimana solusinya agar ini bisa nggak terulang lagi dan PSSI jadi bersih? Yaitu kalau solusi buat kami itu menurut kami pribadi ya rombak total PSSI-nya, atau paling nggak gini deh, bubarin dulu deh PSSI-nya dan bentuk lagi federasi baru dengan sistemnya FIFA yang menempatkan pimpinan jadi seorang presiden. Jika sebuah federasi dipimpin oleh presiden, maka sang presiden itu memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang akan jadi bawahannya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Karena selama masih ada yang namanya KLB, nah berkali-kali kami bilang PSSI ini nggak akan pernah bersih. Sebab mafianya ini dari semua kalangan. Ada bandar judi, oknum wasit, oknum petinggi klub, supporter, sampai orang PSSI itu sendiri. Terbukti kan sekarang? AFC kabarnya resmi menetapkan jika Indonesia bisa mengirim 3 wakilnya ke AFC musim depan dengan rincian 2 wakil di ACL 2 dan 1 wakil di ACL 3. Tapi itu pun dengan catatan 2 wakil Indonesia di ACL 2 ini yang satunya itu harus jalani babak playoff dulu baru bisa masuk ke ACL 2. Paham gak maksudnya? Jadi gini nih maksudnya nih. Juara Liga 1 Indonesia ya itu otomatis lolos ke babak grup ACL 2. Sementara runner up Liga 1 ini harus jalani playoff dulu nih buat lolos ke ACL 2. Nanti kalau misalnya menang di playoff baru lolos ke ACL 2. Sementara juara 3 Liga 1 ini main di ACL 3 gitu loh maksudnya. Sebenarnya peraturan ini bisa berubah menurut AFC tergantung kompetisi yang ada di bawah ranking Indonesia. Nah, ranking Indonesia saat ini di Asia itu ada di 28. Sementara kompetisi di bawah Indonesia adalah kompetisinya Korea Utara. Nah, sekarang kita lihat Korea Utara itu ada berapa tim sih di liganya? Liga Korea Utara itu cuma ada 12 tim. Jadi total ada 22 pertandingan. 22 pertandingan dikali 3 poin totalnya itu 66 poin. Itu pun kalau menang terus, itu poin yang total akan diraih juara Liga Korea Utara lo ya. Sementara Liga Indonesia atau Liga 1 itu ada 34 pertandingan. Nah, dikali 3 poin otomatis total poinnya adalah 102. Itu pun kalau full menang juara Liga 1 ya. Makanya itu AFC ini menentukan ada 3 wakil AFC untuk Indonesia di AFC atau ACL ya. Sebab poin wakil Indonesia di liga ini kemungkinan nggak akan terkejar oleh wakil Korea Utara. Apalagi kompetisi Korea Utara saat ini tengah di stop total dan entah kapan akan dijalankan. Tapi tahukah kalian AFC itu memilih atau menentukan Indonesia bisa mengirim 3 wakil ke AFC musim depan bukan karena itu semata loh ya, tapi karena Persib Bandung. 5 poin yang didapat Persib di ACL 2 kemarin ini sudah membuat Indonesia bisa mengirim 3 wakilnya ke AFC musim depan. Sebab
Persib berhasil menaikkan satu tingkat ranking Liga Indonesia ke posisi 25. 5 poin yang didapat Persib di ACL 2 ini jadi bekal buat tim-tim Liga 1 musim ini loh ya, untuk bisa masuk ke ACL musim depan. Nah, pertanyaannya adalah siapa ya yang kemarin bilang Persib badut Asia? Badut Asia nggak masalah, tapi malah jadi berkah tuh buat tim lain. Lah yang kemarin-kemarin katanya wakil Indonesia di AFC, apa kabar? Ada nggak bantuin tim lain? Dari 2017 sampai 2023, kenapa Indonesia cuma 2 wakil di AFC, itu pun AFC 2 lagi? Persib memang gagal di ACL 2, tapi paling tidak Persib udah ngasih jalan nih buat tim lain di liga untuk ke AFC, atau istilah kasarnya meskipun gagal ada manfaatnya buat orang lain gitu loh. Jadi jika sampai akhir musim susunan di klasemen Liga 1 seperti pekan ke-16 ini nggak berubah, di mana Persebaya di posisi 1, Persib posisi 2, dan Persija posisi 3, ya otomatis Persebaya lolos langsung ke ACL 2, Persib jalani playoff di ACL 2, dan Persija ke ACL 3. Tapi ini kan belum akhir musim lu ya, paruh musim aja belum. Jadi kita lihat nanti ya siapa yang akan juara Liga 1, runner up Liga 1, dan posisi 3 Liga 1. Bicara soal Barito, terlepas Barito ini dirugikan oleh wasit di laga lawan PSM Makassar, tapi buat kami ada satu tindakan yang ini nggak patut dicontoh. Tindakan salah satu pemain sekaligus kapten Barito, Bayu Pradana, pun ini nggak bisa dibenarkan. Bayu tertangkap kamera lakukan aksi yang tak terpuji. Usai melakukan pelanggaran terhadap pemain PSM Victor Luis, Bayu terlihat sengaja menendang ke arah Victor Luis, yang meskipun tak mengenai bagian tubuh dari Victor Luis, tapi tindakan ini bisa disebut unfair play football dan ini bisa kena sanksi yang berat. Nah, banyaknya permasalahan di liga dalam kurun waktu 1-2 bulan belakangan ini. Kami di sini masih menunggu nih ketegasan dari PSSI. Banyak masalah di liga yang harus segera diselesaikan oleh PSSI. Betul, memang liga itu urusannya LIB, tapi kan LIB di bawah naungan PSSI yang harusnya PSSI pun bisa melakukan tindakan. Nah, inilah beberapa hal yang harus segera dilakukan penanganan oleh PSSI. Yang pertama yang harus segera ditangani adalah kasus wasit 11 lawan 12 PSM lawan Barito. Cari tahu nih siapa yang salah dan hukum sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, kasus mundurnya 9 pemain Sriwijaya FC lantaran 2 bulan tak digaji. Betul, memang pemain ini dirugikan karena mereka nggak digaji, tapi pemain pun nggak bisa seenaknya keluar dari klub sebab mereka masih terikat kontrak. Yang ketiga, kasus hilangnya 3 pemain Persebaya dari DSP alias daftar susunan pemain di laga lawan Semen Padang. Ini pun harus segera diusut tuntas. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak? Yang keempat yang harus segera diselidiki adalah kasus Persewar Waropen di Liga 2 yang selain menunggak gaji pemainnya berbulan-bulan, tapi juga tak hadir di Liga 2 saat melawan Persela Lamongan tapi tanpa ada pemberitahuan. Yang kelima yang harus segera dibenahi adalah berbagai aksi keributan supporter baik di Liga 1 maupun Liga 2 selama 1 bulan belakangan ini. Memang semua permasalahan ini bukan sepenuhnya tanggung jawab ketum PSSI, sebab tugas ketum PSSI itu banyak. Bukan cuma masalah seperti ini, tapi mengawasi liga, mengawasi timnas, bekerja sama dengan pihak-pihak luar, merancang strategi untuk timnas dan lain-lain. Tapi kan di bawah ketum PSSI itu ada yang namanya wakil, ada yang namanya esko. Nah, orang-orang inilah yang harus disentil oleh ketum agar mereka ini kerja. Jangan cuma sibuk nyinyirin pelatih timnas. Nah, ini mah kebalik. Di liganya di dalam negerinya aja masih carut marut. Kerja mereka aja belum bener. Malah sibuk nyinyirin pelatih timnas. Kalau cuma menyalahkan pelatih timnas lantaran gagal di AFF, buat kami ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Kenapa demikian? Ya coba lihat dulu deh di dalam negerinya. 5 kasus ini, 5 kasus yang tadi kami sampaikan, ditambah kasus di EPA yang terjadi banyak keributan dan pemain tak dibayar. Apa ini nggak menjadi penyebab utama anjloknya kualitas pemain lokal kita?
Makanya inilah yang sering kami bilang, inilah realitas sepak bola kita, inilah realita para pengurus sepak bola kita. Ngurusin nyinyirin orang lain sangat nafsu, sementara ngurusin dalam negerinya, dalam federasinya sendiri hancur lebur. Lah sepak bola dan kompetisi dalam negerinya aja berantakan, ya gimana mau menghasilkan talenta yang bagus buat timnas? Coba giliran timnas jeblok malah pelatih yang disalahin, gembar-gembor Sintayong out. Lah kompetisi kitanya gimana? Udah bener apa belum? Pak, banyak yang ribut, banyak yang gak digaji. Pemain liga banyak yang gak dibayar gaji. Wasit masih banyak yang curang. Terus keributan di sana sini, 11 lawan 12, kecurangan match komisioner. Ini semua harus dibenahi, bukan malah menyalahkan pelatih di timnas. Inilah yang kebalik di sepak bola Indonesia.